Halo semuanya, apa kabar nih? Sore-sore, hujan-hujan, siang-siang, trik-trik kita masak apa nih? Mie goreng ala Bangka, enak loh. Biasa mie goreng ini kami sajikan pas pada ulang tahun atau acara-acara spesial di kumpul-kumpul orang-orang Bangka. Pengen tahu apa resepnya enaknya mie Bangka ini? Yuk, mari kita saksikan. Bahan utamanya adalah mie telur. Biasa mie telur ini gampang dicari. Kita bisa cari di warung-warung atau di supermarket atau minimarket yang terdekat. Lalu kita gunakan bahannya yaitu daun bawang. Daun bawang ini diiris-iris seperti ini. Ya, kita bisa menggunakan 2 atau 3 helai daun bawang. Ya, kita gunakan ati ampela dan udang. Ini udah dikupas bersih sama sudah diiris-iris. Kalau udang nggak perlu diiris-iris, jadi lebih enak kalau udangnya besar-besar. Kalau ibu-ibu nggak ada udang sama ati ampela, kalian bisa beli ayam atau daging sapi di luar sana. Ini adalah bangkuang yang sudah diiris-iris. Irisnya panjang-panjang ya seperti ini. Dan biasa kita gunain 1 bangkuang besar sih. Nah, ini adalah timun dan wortel. Timunnya jangan masukin bijinya, jadi bijinya dibersihin lalu diiris-iris panjang-panjang seperti ini. Sedangkan wortelnya dikupas lalu diiris panjang-panjang juga seperti yang digambar. Jangan lupa kita gunain bawang putih. Bawang putihnya digeprek lalu diiris-iris. Lalu bawang merahnya nggak usah digeprek, diiris-iris saja langsung. Jangan lupa dibersihkan kulitnya baru diiris ya. Jangan lupa menggunakan minyak goreng. Minyak gorengnya secukupnya untuk menumis seperti digambar, atau kalian kalau nggak bisa nakar ya sekitar 3 atau 4 sendok makan untuk minyak gorengnya. Lalu setelah minyak gorengnya panas, itu kita masukin irisan bawang merah, bawang putih, lalu ditumis. Nah, bawang merah, bawang putihnya harus tunggu sampai harum dan agak kuning-kuningan. Lalu kita masukin bahan selanjutnya, yaitu udang, ati ampela yang telah kita kupas dan ati ampelanya telah kita iris. Kalau udangnya nggak perlu ya, besar-besar lebih enak loh. Dan kita tumis lagi bareng sama bawang putih sama bawang merahnya sampai harum. Kalau udang ati amplanya sudah harum, kita boleh masukin lada. Lada ini kita masukin sesuai selera. Kalau kalian suka pedas, ladanya dimasukin banyak juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kurang suka ya 1 teh sendok boleh masukin lada. 1 teh sendok aja ya. Lalu ditumis bareng sama ati ampela sama udangnya. Kalau kita masak itu harus memperhatikan sayur-sayuran apa dulu yang masuk duluan. Kalau bahan sayurannya lebih keras, itu yang harus pertama kali dimasukkan. Jadi contoh, sekarang kita punya wortel. Wortelnya lebih keras, jadi kita harus masukin dulu. Kita tumis sampai layu barengan sama udang dan ati ampelanya. Selanjutnya kita akan memasukkan bahan bangkuang. Kenapa bangkuang yang dipilih? Karena bangkuang merupakan sayuran yang enak. Dia akan mengeluarkan manis pas dimasak. Jadi bangkuang itu membuat mie Bangka itu makin enak karena ada rasa manis dari bangkuang ini. Jadi dimasukkan, ditumis sampai layu juga bersamaan dengan wortel yang tadi kita sudah tumis. Bahan selanjutnya adalah daun bawang. Daun bawang itu juga memberikan cita rasa dalam mie goreng ini menjadi enak. Dan bawangnya jangan diiris-iris tipis banget ya, setebal yang kalian lihat di video ini. Karena daun bawang memberi cita rasa mie goreng ini enak dengan ukuran sebesar itu.
ditumis juga barengan sama bangkuang sama wortel yang barusan kita masukkan. Setelah kita layu ini, kita biasa menggunakan kecap. Kita akan memasukkan kecap, dan di masakan ini sebenarnya kita menggunakan 3 macam kecap. 2 macam kecap asin, biasanya kita menggunakan kecap angsa dan kecap bangka, dan biasa yang ada lambang gajahnya itu. Tapi kenapa membuat dengan 2 kecap ini, ya kalian coba masak deh, beda rasanya kalau tidak menggunakan 3 macam kecap ini dalam mie. Ini kita lagi menuangkan kecap asin, yaitu kecap angsa. Setelah itu kita menggunakan kecap bangka, ditaruh. Setelah itu diaduk-aduk lagi. Setelah diaduk-aduk baru kita masukin bahan selanjutnya, yaitu timun yang sudah diiris-iris panjang. Jangan lupa timunnya ditumis sampai layu, sampai nanti kayak ada becek-beceknya. Itu sebenarnya bukan air ya, itu bukan kita tuang air di dalam minyak, bukan, tetapi itu airnya berasal dari timun, jadi kayak ada kuah-kuahnya gitu. Nah, kita tunggu sayurnya sampai layu. Nah, waktunya kita gunakan untuk merebus mie. Jadi kita menggunakan kompor yang di samping untuk merebus mie. Nah, kita merebus mie ini jangan terlalu keras dan jangan terlalu lembek, jadi sedang-sedang aja. Karena sayuran yang di samping yang kita tumis itu udah matang, jadi kalau dimasukin mie-nya terlalu keras, jadi nanti pas disajikan keras. Kalau mie-nya terlalu lembek juga nggak enak pas dimakannya. Jadi sedang-sedang aja. Lalu kalau sudah matang, lalu kita masukin ke wajan yang tadi berisikan sayur-sayuran yang sudah kita tumis. Ya, sambil tunggu mie-nya kita akan ke wajan sebelah, dimana kita sedang menumis sayur-sayurannya, dan kita akan memasukkan kecap manis untuk membuat rasanya lebih enak. Jadi kita akan aduk rata dengan kecap manis. Kita bisa melihat seberapa banyak kecap manis yang kita gunakan. Jadi kalau kita masak itu, kalau udah ahli sih nggak perlu kita takar-takarin berapa. Jadi kita kayak punya insting berapa kecap manis yang harus kita tuang ke dalam wajan. Nah, kalau sudah layu dan semua kecap manisnya sudah dicampur secara merata, kita akan memasukkan mie, karena mie-nya sudah matang. Dan ingat, mie-nya jangan terlalu keras atau terlalu lembek, jadi sedang-sedang aja pas masuk ke wajan, karena sayur-sayurnya udah matang. Kalau terlalu lembek ya nggak enak, kalau terlalu keras juga nggak enak. Dan mie-nya dimasukin saja ke atas wajannya. Kalau sudah, ya kita campurkan mie-nya sampai mie-nya merasa bumbu-bumbunya dan bercampur rata dengan sayur-sayuran yang sudah kita tumis. Nah, bumbu terakhir yang kita masukkan adalah garam. Kenapa aku taruh terakhir? Karena ya selera orang beda-beda, ada yang suka manis banget, ada yang suka manis asin, ada yang suka asin. Jadi kalian boleh taruh garam sesuai selera kalian. Setelah taruh garam ini, kalian boleh aduk merata biar garamnya itu bercampur merata. Jadi kalau kalian nggak aduk-aduk, ya mungkin ada gumpalan garam kemakan keasinan. Jadi kalian harus aduk merata mie-nya dengan garamnya.
Kalau mie-nya sudah pas rasanya, kita boleh aduk-aduk dan kita sajikan di piring yang bagus dan kita santap bersama dengan keluarga kita. Jangan lupa coba resep ini dan jangan lupa sering belajar memasak, karena kita ahli masak itu karena kita sering belajar. Jadi bukan sekali dua kali. Jadi sering praktekin ya resep ini, dan jangan lupa untuk share, like, and subscribe my video if you like, dan sampai jumpa di video masakan saya selanjutnya, dan jangan lupa nonton terus ya. Bye bye.